rahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, juga menyampaikan salat wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim pada yang mulia gure-gure Kota Bandung, baik yang di dalam masjid maupun yang mungkin menyimak di luar masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pada ba'da maghrib hari ini yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 83 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama menanyakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mau kamu cari agama selain agama Allah? Itu dalam terjemahan yang bebas. Kalau terjemahan kita, hawa ke agama lain, begitu pertanyaannya. Agamaku, kata Allah, agama Islam. Hawa ke yang lain? Afa ghaira dinillahi yabghun. Pertanyaan ini litaqbiyah. Pertanyaan ini untuk mengingkari, bahasa Aceh. Pertanyaan ini adalah untuk pesenalu. Afa ghaira dinillahi yabghun, apakah kamu akan mencari agama selain agama Allah? Kan pesenalu kan? Sama seperti seorang ibu bilang ke anak, bukan nak minta mak ke lain. Jadi pertanyaan itu sebenarnya si hana perlu tanyong, tapi pakan ke tanyong. Begitulah ingin dipesenalu kepada anak. Maka Allah mempesenalu orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Kita lihat penting ke depan penjelasannya. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan bagi Allah itu, atau kepada Allah itu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, aslama, semua berserah diri. Bumi berserah diri kepada Allah, bumi beribadah. Langit berserah diri kepada Allah dan apa saja yang ada di langit, artinya mereka bersujud. Cuma dikata apa hana rencana sujud kalau menyangkutkan oleh Allah. Itulah makna al-istifham lil ingkari, pertanyaan untuk menunjukkan ingkar atau menunjukkan takbih, gepekhe itu bahasa Aceh. Tau'au wa karha, secara senang hati, tau'au secara sukarela, tidak sukarela. Karena Allah mengatakan, hai hambaku, senang tidak senang, aku Tuhan, putra perleka. Senang tidak senang, aku yang atur alam ini, punah hawa ke. Senang tidak senang, alam ini milikku, punah perleka.
Itulah maksudnya pertanyaan litakbir. Langit tunduk kepadaku, bumi tunduk kepadaku, mampui kata manusia na rencana lawan long. Inilah istifham lil ingkari. Artinya pertanyaan untuk menunjukkan baik macam-macam. Lil ingkari. Oh, baik hawa hakika. Ini lil ingkari. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya lah, maksudnya kepada Allah lah semua kita akan kembali. Kita lihat bagaimana di dalam tafsir ya, baik dalam tafsir Safwah yang ada di tangan saya atau tafsir Khazin. Kita bawa dua di sini biar ada perbandingan. Afa ghaira dinillahi yabghun. Apakah selain agama Allah yang mau kamu cari? Al-hamzah lil ingkari atau bihi. Pertanyaan di situ itu artinya apakah. Hamzah di situ sebagai istifham lil ingkari untuk menunjukkan bahwa itu bukanlah demikian. Karenanya geingkar oleh Allah. Bahasa Aceh be macam-macam, be ka puna-puna but, itu ingkar. Atau bihi juga Allah bermaksud untuk merendahkan kita. Kankah hayu kedan, kankah yang hayu, itu takbih namanya, takbih. Apa pekabeh bahasa Aceh, pekabeh. Jadi kalau Allah boleh saja mempekabeh kita karena tanya hamba-Nya, Allah berkata. Tapi kita sesama kita nya yang haji pekabeh. Kenapa kan katanya pegak urang. Sama katanya mandu, maka kita jangan saling pekabeh. Kalau bisa saling menghormati. Maka haid tak hormat, beda pekabeh. Karena mereka pekabeh gop, ikhle gop yang nak cara mau pekabeh gop. Pasti hana urang yang galak dan hana urang kok galak atau mengangaya nah. BBO ke pekabeh tu le. Hana malah ai kengat habot. Saya kata dia nganti kana ge pekabeh katanya. Jadi mengkabihkan itu bahasa Arab, jadikan bahasa kita. Mengkabihkan itu tidak baik sesama manusia karena kita sama-sama manusia. Sedangkan Allah gepekabeh katanya ya hak Allah. Gena sanjung tu boleh, hak Allah. Gena pekabeh tu boleh, terserah Allah. Tapi untuk orang yang mulia, Allah memuliakan kita. Untuk orang yang tidak mulia, gepekabeh juga kontan gepekabeh oleh Allah. Ayabtaghi ahlul kitabi dinan ghairal islami. Apakah ahlul kitab itu akan mencari agama yang bukan Islam? Maksud agama bukan Islam ini yang sejak dari Nabiullah Adam itu selalu di dalam ajaran Islam. Ya, alladzi arsalallahu bihi rusulahu. Di mana agama Islam ini sudah Allah sampaikan kepada para rasul sesuai dengan masanya. Pada masa Nabiullah Adam, pada masa Nabiullah Nuh dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad. Hanya saja setelah Nabiullah Isa kemudian Nabi Muhammad tidak ada lagi gonta-ganti Nabi dan tidak akan ada lagi dan tak usah ditunggu lagi. Yang kuno preh kadang-kadang Nabi lom karena Allah yang menyatakan tidak akan ada lagi. Karena Nabi Muhammad Nabi penghujung atau Nabi terakhir, khatamun nabiyina. Jadi setiap masa itu selalu ada agama Allah. Walaupun sebelum nama Nabi Muhammad, tetapi kan agama Allah juga, agama Islam, agama Hanifah. Maka Allah menanyakan kepada orang-orang ahlul kitab ini, apakah kamu akan mencari agama yang selain agama dibawa oleh Rasulku? Karena setiap masa itu ada orang yang mengingkari agama. Baik dah kalian, bagaimana pada masa Nabiullah Nuh saja. Masa Nabiullah Adam belum banyak lah, karena manusia belum banyak. Bahkan Nabiullah Adam hana le tak cerita tentang agama, karena kalau naurung.
tak ke urung main judi pi kalau nak murung kalau nak katanya. Pada masa Nabiullah Nuh lah sudah mulai banyak orang sehingga menentang Nabi Nuh, bahkan memperolok-olok Nabi Nuh. Hai Nuh putra kan pegang perahu jatuh gunung, yang apa kan sakit nah? Baca ayat Quran dengan berbagai macam ejekan diutarakan oleh orang-orang yang menentang Nabi pada saat itu. Bukan yang melempau ura-ura sana, apa kapal lang gunung, begitu diejek. Itulah orang-orang yang mencari agama selain agama Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepada Allah itu berserah diri apa saja yang ada di langit, bukan hanya manusia. Ada ayat Quran lillahi ma fis samawati wal ard, nanti ada ayat yang lain sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, di bumi, di alam ini bertasbih kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tugas bintang di langit gagato oleh Allah ji, hana macam-macam ji. Kahai bintang hidih di langit manyang, baik tren-tren. Hana tak dengar itu bintang. Uklam na itu tak ai long hana. Ini hidih ke bintang. Di langit dia. Waktu malam tu deh cahaya karena kabut putar, ada cahaya. Tu teuro tutup lom terhalang lom. Kata hai bumi tugas putar ju. Beri putar. Langit, matahari berputar, galaksi berputar. Menasib semua makhluk itu sesuai dengan kodrah makhluk. Manok mesti kahai manok makanan kenyo mesti jamun canggih tat. Manok dia tak baju je. Hanai baju hamburger mesti ada baju macam-macam je kan. Apa mandumnya memang kudrah manusia, kudrah binatang yang dicipta oleh Allah. Jadi itulah tasbihnya makhluk Allah. Air laut tasbih pada Allah. Dekat truk boleh kena benih pantai, pecah, mundur lagi, buat lagi gerakan, naik lagi, gedih le. Mana kau tsunami? Hanya 3 hamok oleh Allah. Yang keubat. Tapi yang hari-hari ialah dekat truk benih, ia trade lelau. Yang kenyambut laut, atred watai gubi musibah oleh Allah Taala yang kau perintah. Berlepas 3. Lagi tanggal 26 Disember. Berlepas 3. Amban. Ciak geraham urungnya de ai bungo. Yang iu geraham le Allah. Ai berlepas 3. Ya geraham le yang pokai berlaku tu mah. Demikian juga hal-hal yang lain. Jadi semua bertasbih kepada Allah. Kemudian juga yang di bumi sama, semuanya bertasbih. Tumbuhan, gekhun, padi, waktu dia pula padi itu selalu tumbuh ke atas. Bohbi selalu tumbuhnya buahnya ke dalam tanah. Hana nya berhubung jamun kacanggi, bohbi kau waduh haji. Hana tetap ubi itu harus berbuah di dalam tanah. Durian tidak berbuah di dalam tanah, tetap berbuah dia di atas, ke atas ya, pada batangnya. Itulah tasbih makhluk Allah yang ada di langit dan juga ada di bumi. Lembu tasbihnya adalah patuh kepada aturan. Dia makan rumput karena hanjit sama selera katanya, dengan selera lembu yang gupu beda selera. Karena punya sama-sama selera. Bayangkan urau Jumaat. Katanya oleh Jumaat kan tak minta warung, bayangkan punya 3 jang lembu. Napa tak berubah lah baru. Kurang kering supingan banyak jam je baju. Habis sungkit rak-rak. Seandainya sama selera, tak bayangkan. Tanya tak belanja bawa warung, ilmu biar minta bu kenan. Hok ajak ilmu, bawa minta bu. Lagi drone nanti ikut. Dia pun beda selera, biar dia makan rumput. Karena tanya hana selera rumput, dikejut nalih air baju. Memang laginya cara gatul oleh Allah. Maka jangan rebut rezeki orang. Karena yang kagatul oleh Allah. Jamok ya hikap katanya yang kerja punya tertun le siat. Alinya baru tak perlu. Apa mana naik kun le jamok ya. Ida ni membuh mai hana nabi kap dro ni putra si ku punya beliau. Ilong cipta le Allah si pajah udara.
Cuma meno walaupun pohon itu ni letian. Jadi kat rasa sakit baru ya. Karena memang itulah makanan dia. Karena aja hana minta alahan lain. Karena dia tidak diberikan akal oleh Allah, tetap itu makanannya. Terus walillahi istaslama wa in qada wa khada'a ahlus samawati wal ard. Apa ada yang semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah, semua apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, tau'au wa karha, kata Allah. Ta'i'ina, dia tunduk dengan suka hati, wa karha mukrihina, atau dia tidak tunduk dengan suka hati tapi dia mesti tunduk. Orang kafir, memang orang kafir melawan Allah, tapi watai mati itu kan tetap hanjir ke pegat jawang yang baru ditunduk si urunya, apa boleh buat. Orang yang kafir itu boleh jadi tidak yakin tentang siksa akhirat, tapi pada saat akhirat nanti dia tetap merasakan juga. Maka tidak bisa orang-orang itu yang melampaui Allah, walaupun diingkari Allah, tetapi dia tetap merasakan apa yang Allah putuskan. Qala Qatadah, oleh Qatadah menyebutkan, al-mu'minu aslama ta'ian, siapa yang menyerah diri dengan suka hati, siapa yang tunduk kepada Allah dengan senang, dengan sukarela, yaitu al-mu'minu, orang beriman, dia tunduk kepada Allah dengan sangat senang, dan dia mengatakan, ya Allah, nyelung kiban yang natu lirona, jawang do nabi, badan lung do nabi, rezeki do nabi, dumpu do nabi, mata do nabi, cuma ilungnya kiban yang niu Allah Ta'ala. Itulah orang mukmin, namanya tau'au, yaitu ta'i'ina, berserah diri kepada Allah dengan sangat senang sekali. Wal kafiru, sementara orang kafir, aslama karihan, juga berserah diri tetapi dengan penuh kebencian kepada Allah. Dia berserah diri dengan penuh keterpaksaan, dia berserah diri dengan bukan sukacita tapi dengan rasa berigen ni. Karena lawan Allah maka berserah diri, lawan Allah lawan. Sehingga mereka ada kadang-kadang dalam filosofi mereka, the God is dead, Tuhan itu sudah tiada katanya, na'udzubillah. Itulah orang-orang tidak bertuhan. Sementara orang mukmin, ya Allah, Engkau adalah zat yang wujud, Engkau adalah zat yang pasti ada. Ya Allah, Engkau adalah zat yang qidam, Engkau zat yang terdahulu tanpa dahulu, Engkau zat yang hakim, yang maha bijaksana, dan semua nama-nama Allah mandum tak akui ya. Maka orang-orang mukmin itu sangat senang hidup karena pasrah kepada Allah. Jadi kita hanyut di bawah, artinya kiban yang gato kah kelagayan ju, maka Allah sangat senang kepada orang yang senang diatur. Sama kita tengok kan, pasti nak perasaan senang kepada orang yang senang kita atur. Kenapa kamu suka kali sama dia, enak kali sama dia, kayak mana kita atur, patuh dia. Jadi dum tanya manusia, senang di kurung yang mudah kita atur. Coba bayangkan misalnya orang enggak suka kita atur dan tidak mudah kita atur, ditanya sama orang, kenapa tidak begitu simpati sama dia, apa dibilang? Malas kali aku sama dia, banyak kali minyuknya. Tidak suka. Jangankan Allah, manusia saja tidak suka kita, tidak disukai orang, yaitu siapa saya yang terlalu banyak taik minyaknya. Lihat minyuk muno kan mudeh kan yang pahu luar tadi juga. Nah, jadi Allah sudah menyatakan itu. Yang hanjir long itu fakhruj min ardi, keluar dari bumiku. Yang bumi long yang hanjir kuat long pegat bumi lain.
buat bumi ayahmu yang lain. Apa ni nak gimana cara maka hana yang tapi gitu biar dari Allah, maka kita harus menyadari. Selanjutnya disebutkan di sini qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menulis bahwa menjelaskan ayat ini fal mu'minu mustaslimu biqalbihi. Orang mukmin berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Menyai kena wak Honda pun na simbol tulisan one heart, sehati. Artinya dia dengan sangat mudah, sepenuh hati betul-betul. Jadi tunduk ke Allah memang betul-betul. Memang ibadah berkah timbul dari dalam hati. Karena timbul dari dalam hati, maka kita mudah mempraktekkan dengan anggota. Hai pakai nejak masjid. Kok bisa betah ke masjid? Itulah bukan kaki saya yang suruh ke masjid. Hati saya yang mengajak saya ke masjid. Kaki kan cuma tinggal kita dorong. Tapi kalau tidak disuruh oleh hati, maka kaki enggak mampu bawa kita ke masjid. Jadi yang bawa semua anggota ini adalah hati. Sehingga kalau hati terpikat dengan masjid, maka adik rakyat hat badan tepi saja orang masjid. Tapi kalau hati tidak terpikat, beo badan hai ke bawah masjid. Igo beberaya badan ke bawah masjid. Kenapa? Karena bukan kita yang bawa, hati kita. Maka di dalam hadis disebutkan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid, bukan badannya terikat dengan masjid, tapi hatinya. Itanya kemudian ledum Honda terikat dengan masjid. Honda naik di luar udah ada depan. Rupanya tu ya, kan ada tu beberapa masjid kita lihat enggak ada orangnya, tapi Honda nampak dumboh di luar, becak nampak dumboh, rupanya enggak pegang masjid tempat parkir. Orangnya enggak ada. Jadi itu karena bukan waqalbuhu, bukan hatinya yang terikat, tetapi mungkin fisiknya. Maka sesuatu itu mesti di dalam hati. Yang menyukai hati, nah kecara ya. Ada istilah, ada kemauan, pasti ada jalan. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Katsir, wal kafiru, dan orang-orang kafir itu mustaslimu lillahi karha, berserah diri kepada Allah dengan penuh keterpaksaan. Maka konsep leurung tengok wajah meratip sembayang wate cirit meratip watai gempa. Jadi menyatai gempa kan mau Islam meratipnya. Dia awak kepe meratip sih kan ada di pembuat lain. Maka terpaksa meratip. Bahkan saya dengar enggak saya lihat, itu kah bohong. Ketika tsunami di Banda Aceh, saya dengar non muslim pun masuk masjid. Ada beberapa orang karena itu hotel jole, karena itu urang namanya masjid jijih jak masjid. Bahkan saya dengar dia pun ya selamat dari maut lah ya, pilihnya aja jale. Pilihnya jale berarti kan terpaksa, karha namanya. Maka sembahyang wate cirit meratip dari gempa nyan sebagai simbol bahwa urang terpaksa. Jadi begitulah perilaku orang-orang kufur ya, orang-orang kafir yang ditulis sini. Saya pakai istilah kafir karena itu istilah Al-Quran, istilah kitab. Ya, lawan muslim kafir. Kemudian wa ilaihi yurja'un ay yaumal ma'ad, yaitu pada hari kita semua kembali. Maksudnya pada hari kiamat, hari kita dibangkitkan, hari kita dihisab, hari kita dikumpulkan dan sebagainya. Maka itu sentralnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa lagi mengambil sikap apapun. Fayujazi kullan bi'amalihi, maka semua orang, setiap orang akan diberikan balasan amal. Bagaimana balasan amal? Lalu surat
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat sebesar biji sawi kebaikan, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika dia berbuat kejahatan sekecil apapun, dalam tafsir sebiji sawi, karena biji sawi memang ubud tetap anak sawi hitam ubud, tapi dalam bahasa fisika diterjemahkan sebesar atom, karena atom lebih ubud lom dari biji sawi. Cuma menyo atom nya urang canggih saja mufum, karena urang hana canggih bagi pakai atom bola atom. Kan hana mufum ilmu fisika. Maka sebahagian terjemahan dibuat siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan sebesar biji sawi gitu le. Darahnya biji sawi. Tapi jika dibahasakan dengan bahasa fisikawi, siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom sekalipun, lebih ubud mak biji sawi atom. Tapi hana mandung urang bisa memahami putra le atomnya. Bom atom kayaknya dari atom juga bom. Jadi maka kita terjemah juga darah, karena punya biji sawi ya urang ngefom. Tapi no, walaupun sebesar biji sawi jarang tidak biji sawi. Karena anak yang bukan petani pun jarang melihat. Maksudnya terjemah bahasa Aceh, siapa yang berbuat kebaikan walaupun ube choh ube cetin, dia akan melihat balasannya itu. Kemudian qul, kata Allah, qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, qul qul ya Muhammad, hai Muhammad, katakan, kata Allah, anta wa ummataka, kamu dan umatmu, amanna billahi, kalaulah orang tadi tidak mengikuti agama Allah, mesti awaknya nak hitam ikut lun ke Allah, kamu dan umatmu katakan, baik kamu sama dro ngawajih menang kira-kira. Kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan umatmu katakan amanna, seolah kekhali Allah kahanai dengar awaknya, hanai dengar tut, maka kata hai Muhammad dan umat, dengarkan, katakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, kami beriman kepada apa yang engkau turunkan kepada kami, maksudnya kitab suci. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah, kun Nabi bersama dengan umat. Wabil Quran, kami beriman kepada Quran al-munazzala alaina, yang telah engkau turunkan kepada kami. Jadi itu pengakuan Nabi dan kita sebagai umatnya. Wa ma unzila ala Ibrahim, kami beriman kepada agamamu yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim sebelum Nabi Muhammad. Wa Ismail, kami beriman kepada agama yang dianut oleh anak Ibrahim Ismail. Wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, dan generasi-generasinya, keturunan-keturunannya, anak-anaknya. Maka punya istilah urang tuha, maksudna dua dro anak min, tidro batat, tidro hana batat, si batatnya si tepuh hanai dengar, haba-haba orang tuha hanai dengar aji. Maka hanai dengar tu. Jadi gekun ba yang tuahnya, ikata bet tak turut ji, nya si hanai dengar tu le nya, ikata pun tuah. Je si hanai dengar tu. Apa itu tut? Tutu orang tuha. Hai tut, beda tulis T U T kan tut. T-nya tutu orang tuha. Maka anak miat yang hana dengar tutu orang tuha, bit hana ka dengar tut. Itulah tut. Man lang kamu sana itu le ya. Jadi
Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak dengar terhadap tutur Allah. Sementara Nabi dan pengikutnya dan umatnya adalah orang-orang yang dengar tutur Allah, mengikuti agama-agama yang sudah dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat dan generasi atau anak-anaknya. Haula'i minas suhufi wal wahyi, yaitu apa yang sudah ada di dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Nah Taurat, nah Injil, nah Zabur dan sebagainya. Wal asbati hum butuni Bani Israel, yaitu keturunan-keturunan dari Bani Israel yang mengikuti daripada ajaran-ajaran Nabiullah Musa. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat, Nabi Isa dalam Injil. Kitab Injil itu kitab Allah, tapi Injil yang asli. Nanti belajar di dalam kristologi. Dalam halnya hana lu bicara rolong bidangnya. Tanya saja nanti sama yang ahli kristologi. Mungkin ada Ibu Irene Handono ya, belajar buku-buku beliau itu bagaimana pengertian Injil yang asli. Bukan buku, bukan Barnabas. Injil asli memang. Dan itu adalah kitab Allah. Sebelum turun Al-Quran sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Itu kalam Allah di sana. Ketika Al-Quran turun, maka sudah bukan lagi menjadi kitab suci kita. Maka nasi atas Injil yang betul, hai sidna ta Allah ibah betul. Kan sidna sid mandu betul. Cuma sebahagian gecok kedua oleh Allah ke pertama ngelang Quran. Jadilah dia Al-Quran. Jadi kitab suci kita hari ini adalah Al-Quran. Walau di dalam Al-Quran itu juga Allah angkat apa yang ada di dalam Zabur. Walau di dalam Al-Quran itu Allah angkat apa yang sudah ada di dalam Injil. Kehadiran Nabi Muhammad kan sudah ada dari Injil itu. Sudah ada di dalam kitab suci Injil sebelum turunnya Al-Quran. Dan pelajaran kristologi ya, bagaimana nanti memahami tentang teologi daripada Injil ini. Sedikit lagi, nawatir ya. Sudah. Wan nabiyuna mir rabbihim, ay wa ma unzila 'alal anbiya jami'ihim, dan Nabi Muhammad bersama umatnya geyukeun li Allah. Ba Nabi Muhammad, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada para nabi, semua nabi-nabi. Jadi mandum nabi-nabi tamu iman ya, mandum rasul-rasul tamu iman ya, akan menan la nufarriqu baina ahadim minhum. Ya dalam surah Al-Baqarah la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Punya dalam ayatnya la nufarriqu baina ahadim minhum. Tamasi teman hana pegak min rusuli, minhum pegak lafaz ini. Ai la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'di. Allah geyukeun ba Nabi Muhammad bahwa mengiman ke mandum nabi-nabi juga dalam kata hai Muhammad, mengiman ke mandum rasul-rasul juga dalam kata hai Muhammad. Takhul le kata hai Muhammad la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi lain. Kenapa kawan? Mandumnya Nabi Allah. Kami tidak membeda-bedakan rasul yang satu dengan rasul yang lain karena mandum rasul Allah. Rasul yang tahafai tanya 25 rasul mulai dari Adam hingga Nabi Muhammad, 25 rasul yang wajib daturi, yang lain hana wajib daturi. Nah, mandum rasulnya hanjir tapu beda le tanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, dalam ayatnya minhum hanjir tapu beda le tanya. Nabi Allah Adam super rasul Allah, putra misi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah sama. Kemudian
Idris super rasul Allah. Apa misinya? Mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Sama. Nabi Isa super rasul Allah. Apa misinya? Mengajak manusia untuk taat pada Allah. Nabi kita Muhammad Rasulullah, apa misinya? Kan sama sih. Itulah maknanya semua rasul-rasul itu tidak dibedakan, walaupun beda masa, beda keutamaan, tapi kan semua Rasulullah itu. Nah, jadi itulah maknanya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kemudian semua rasul itu laki-laki, tidak ada kuota 30%. Mandung ragam. Wajib tamu iman bahwa rasul-rasul itu rajulun. Kenapa ada kenyaman? Kun rajulun takun nabi urang lako tafai jamun bak balai nek minak. Kita wajib beriman bahwa sosok rasul itu semuanya laki-laki yang diangkat oleh Allah. Mempaki di mana keterwakilan perempuan? Justru dengan nabi dan rasul itu laki-laki, sekalian mengemban tugas perempuan. Dan hana tuntut katanya le manusia mutidro hana. Mari cik pun nabi nang hero nak so perempuan katanya. Karena dengan nabi laki-laki pun juga peduli kepada laki-laki dan kepada perempuan. Nah, itanya ino ya mesti na urinang lah. Kenapa kami hana urinang, hana so perempuan urinang ino. Nah, wajar. Jadi jika sekarang hari ini ada menteri yang perempuan, ya wajar, karena mereka bukan rasul. Karena hana gubuh menteri perempuan, hana so timang urinang. Karena bahkan di uragamnya be urinang drogagam timang. Maka butuh kepada dua jenis. Nah, sekarang nggak masalah itu, boleh yang perempuan jadi menteri, jadi kepala dinas, jadi apa saja, selama itu masih menjaga wibawa kodratnya, terutama adalah SDM-nya, ya dibolehkan. Dibolehkan karena itu bukan tataran daripada Rasul. Walaupun di sana sini ada nanti tinjauan lebih bagus, lebih cocok, tapi juga itu bukan dalam makna Rasul itu. Walaupun ada yang mengatakan haram orang perempuan jadi pemimpin, itu ada konteksnya. Dia ada konteks keluarga, ada konteks pemimpin publik. Apa ya? Kalau bab jihlam tu. Terakhir dalam ayat ini Allah juga menyebutkan di samping bahwa di antara nabi itu tidak ada perbedaan karena misinya sama, semua membawa ajaran Allah, maka la nufariqu baina ahadim mir rusuli, maksudnya jangan kita beriman kepada sebagian nabi menolak nabi yang lain. 25 dra nabi dan rasul yang tahafai dah yang iman ni ron hanjut ilung 20 dra mentang iman tiro tu hom ka ke menai le hanjut total fully benar-benar full penuh beriman katanya sama kepada mereka itu semua. Jadi tidak ada seperti perilaku orang-orang dahulu, mereka beriman sebagian tapi menolak sebagian. Lagi contoh sahabat Nabi, padum dra khulafaur rasyidin peut nyentuh yang ikuti mampu ikuti, bukan seperti Syiah kah nak ikuti Abu Bakar je, Ali tak ikuti, yang lain yang anggap hananya. Jadi bukan seperti itu. Baik, silakan, mudah-mudahan manfaat, faedah. Kau betul? Oh ya, boleh. Waalaikumsalam. Ayat-ayat yang Allah sampaikan, apakah itu tidak sampai sama mereka?
Waalaikumsalam. Jadi manusia ini pasti ada yang ingkar pada Allah. Bukan tidak tahu ingkar. Maka dikatakan ingkar bahasa Indonesia pungkiri. Kenapa dia pungkiri? Tahu dia, tapi dia tak pungkiri. Lagi contoh, misalnya kita tahu itu kecil misalnya. Kan ada depu kecil. Anak kok kira kecil-kecil. Yang kekennya karena kagak depu kecil maka keken. Anak kira kecil-kecil. Jadi artinya orang yang ingkar kepada Allah itu kenal Allah dia, tapi ingkar maka gepegat ingkar bahasa Indonesia pungkiri, artinya menentang. Jadi orang yang menentang Allah itu ya memang tidak pernah hilang dalam permukaan bumi. Bukan tidak sampai dakwah dengan hadirnya Rasul, tetap dakwah itu sudah tersampaikan. Justru yang Allah siksa adalah orang yang menentang setelah datangnya Rasul. Kalau Rasul belum datang, ada orang menentang Allah, itu Allah tidak siksa. Karena kenapa? Dia belum kenal Allah. Karena ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, kata Allah, kami tidak akan mengazab orang-orang yang mendustakan kami sebelum kami utus Rasul. Tapi ketika Rasul sudah diutus, dia berarti bukan tidak kenal kami, berarti dia memang ingkar kepada kami. Itu diazab. Kan Nabi sudah hadir semua, sudah diutus permukaan bumi. Maka tidak boleh dibilang pada hari kiamat, oh lah anak bekeh anak Nabi lah, memang inilah dakwah-dakwah Nabi. Baik, kita selesai ya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.